Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Saifuddin, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jepara. Dan ini adalah rekan saya. Nia Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jepara. Kali ini kita akan melakukan aksi nyata, yaitu desiminasi tentang modul 1.4, yakni budaya positif. Kami akan berbagi dengan rekan-rekan tentang yang pertama, tentang disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol guru, disiplin positif, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Kami akan melaksanakan desiminasi ini di SD Negeri 1 Mindahan pada hari Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. Jumlah anggota untuk desiminasi ini adalah 10 orang dan kami berdua sebagai narasumber dalam desiminasi ini. Sampai jumpa. SD Negeri 1 Mindahan, belajar tiada henti, berprestasi bagi negeri. SD Negeri 1 Mindahan berada di Jalan Raya Mindahan nomor 15, Kecamatan Batalet, Kabupaten Jepara. Merupakan sekolah yang berada di pusat wilayah Kecamatan Batalet, Kabupaten Jepara. Pada tahun 2022-2023 memiliki jumlah siswa 306 yang terbagi dalam 11 rombongan belajar. Fasilitas ruang belajar yang nyaman dan memiliki fasilitas multimedia yang lengkap. Tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri 1 Mindahan memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan di sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Mindahan serta rekan-rekan SD Negeri 1 Mindahan yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah pada bimbingan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Pada hari ini kami perkenalkan, saya Nia Rahmawati dan Bapak Muhammad Saifuddin akan melaksanakan diseminasi budaya positif, di mana adapun susunan acaranya yaitu 1 pembukaan, 2 sambutan dari Kepala SD Negeri 1 Mindahan, 3 acara inti, dan 4 penutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari kami hantarkan. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 1 Mindahan, Bapak Muhammad Ulil Albab MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati rekan-rekan semuanya, Dewan Guru dan keluarga besar SD 1 Mindahan, yang saya hormati Ibu Nia Rahmawati dan Bapak Muhammad Saifuddin, yang pada pagi hari ini akan melakukan
desiminasi budaya positif di SDN 1 Mindahan yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini di hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 kita dapat berkumpul bersama di tempat yang sederhana ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan desiminasi budaya positif. Harapan kami kepada Bapak Muhammad Saifuddin dan Ibu Mia Rahmawati, semoga dan teman-teman semuanya, semoga kegiatan ini nanti akan bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita, mampu menghantarkan anak-anak didik kita ke arah yang lebih baik. Pada kegiatan ini juga nanti semoga kita juga dapat sesuatu yang baru, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna untuk kemajuan sekolah kita, sehingga nanti kedepannya sekolah kita yang kita cintai dapat lebih baik lagi, dapat berkembang dengan lebih baik lagi. Tentunya dengan kegiatan ini saya sangat memberikan dukungan yang dan terasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Mia Rahmawati dan Bapak Muhammad Saifuddin yang sudah berkenan untuk melakukan kegiatan desiminasi di pagi hari. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan desiminasi budaya positif yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah meridhai, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini akan diisi diseminasi budaya positif. Untuk yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Saifuddin. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama hari ini kita mengadakan diseminasi budaya positif. Ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan calon guru penggerak di angkatan 10. Kebetulan di SD Negeri 1 Mindahan ada 2 calon guru penggerak, saya dan Bu Mia. Hari ini kami akan berkolaborasi. Hari ini kita akan berbagi tentang apa dan Bu Mia yang dapatkan di JGP itu untuk kita pelajari bersama, dan semoga nanti akan menjadi kebiasaan di sekolah kita, yaitu kita akan berbagi budaya positif. Dalam budaya positif ini ada beberapa inti, semisal ada teori motivasi, kemudian teori pilihan, lalu ada 5 kebutuhan dasar kita. Nah, ini berkaitan dengan diri kita dan murid kita. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Mungkin kita sudah sering mendengar budaya positif, namun terkadang kita juga berpikiran, apa sih itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, yang nantinya akan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita lakukan. Jika kita gambarkan budaya positif itu nanti akan seperti ini, Bapak Ibu. Budaya positif ini akan menjadi lingkaran yang paling besar. Budaya positif ini dapat terwujud jika memiliki lingkungan yang positif. Lingkungan itu termasuk dalam kita sebagai Bapak Ibu guru memberikan suri tauladan. Itu adalah salah satu bentuk dari lingkungan positif.
ada juga di situ keyakinan kelas. Mungkin keyakinan kelas ini baru Bapak Ibu dengar. Nah, nanti akan disampaikan oleh Bu Mia. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ini menjadi hal yang penting dalam kita menjalani sebagai guru di kurikulum Merdeka. Ini ada kaitannya nanti. Oke, kita lanjutkan di budaya positifnya. Nah, ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi, di budaya positif itu ada beberapa inti. Misalkan ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan juga ada segitiga restitusi. Inti-inti ini nanti akan kita jabarkan, saya akan dibagi dengan dunia juga. Kita masuk yang pertama. Nah, kita sebelum masuk ke budaya positif, kita masuk dulu dalam paradigma baru pendidikan kita. Kalau dulu kita itu masih berpusat pada murid. Tokoh ini adalah sering kita lihat, sering kita dengar trikonnya. Ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara yang kita kenal dengan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, yang memiliki semboyan ing ngarsa Songgolodho, ing madya Mangunkarsa, tutwuri hadaya. Ternyata Ki Hajar Dewantara ini bukan hanya memiliki semboyan yang sangat indah, tapi dia juga memiliki konsep pendidikan yang sangat layak atau sangat tepat di Indonesia. Yaitu dia beranggapan bahwa kita sebagai guru itu adalah seorang petani, dan murid itu adalah tanaman kita. Misalkan tanaman itu adalah tanaman jagung, tidak akan mungkin bisa kita menjadikan jagung ini menjadi terong. Tidak mungkin bisa kita menjadikan jagung menjadi umbi-umbian. Tidak bisa tidak bisa jagung ini menjadi buah apel. Lalu apa yang kita bisa lakukan sebagai petani? Yang bisa kita lakukan sebagai petani adalah memastikan jagung ini bertumbuh dengan baik. Memastikan kalau bibit kita apel, memastikan apel ini akan tumbuh dengan baik. Ketika dipanen, nanti hasilnya grade A atau yang paling unggul. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, kita bisa memberikan pupuk yang baik. Kita bisa memberikan air yang cukup. Kita bisa menempatkan jagung ini di tempat yang terkena sinar matahari. Begitu juga dengan kita sebagai guru. Apa yang kita lakukan? Salah satu yang kita lakukan adalah dengan memberikan suri tauladan, memberikan tempat dia berkembang, memberikan kesempatan untuk dia berlomba. Itu adalah salah satu paradigma dari Ki Hajar Dewantara. Jadi tugas kita sebagai guru itu seperti petani, hanya bisa memaksimalkan tanaman yang ada. Kita tidak bisa memilih tanaman yang kita inginkan. Kita hanya bisa memaksimalkan tanaman itu agar tumbuh kembang dengan baik. Nah, itu paradigma dari Ki Hajar Dewantara yang menjadi dasar kurikulum Merdeka saat ini. Nah, kemudian kita mengenal kebajikan universal, yaitu adalah yang sering kita nyanyikan, profil pelajar Pancasila. Itu yang kita pegang untuk menumbuhkan tanaman itu dengan baik. Kemudian kita yang kedua, ini beberapa hal yang ada di Ki Hajar Dewantara selain yang saya jelaskan tadi. Yang paling penting adalah di poin ini. Kalau dulu kita itu berpusat pada murid, sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara tugas kita adalah kata kuncinya di sini, menuntun. Kita menuntun anak agar selamat dan bahagia setinggi-tingginya. Kata kuncinya adalah
menuntut. Kalau anak misalkan bisa nyanyi, berarti kita tuntut kemampuan dia agar dapat bernyanyi dengan indah, dengan baik. Anak yang suka dengan seni biasanya tidak suka dengan matematika. Maka tugas kita adalah menuntut bakatnya agar dia bisa selamat, bisa bahagia. Kata kuncinya adalah menuntut. Kemudian kita juga menghargai perbedaan dan karakteristik setiap siswa. Makanya kita di awal pembelajaran perlu yang namanya tes diagnostik awal. Tujuannya adalah untuk mengetahui karakter setiap siswa. Oke, saya lanjutkan kemudian. Nah, disiplin positif. Disiplin positif ini berbeda dengan disiplin biasa. Nah, mungkin salah satu ini saya meminta pendapat dulu. Mungkin dari Mbak Nita, mungkin apa sih Mbak Nita yang Anda pikirkan ketika Anda mendengar disiplin positif? Kalau saya, disiplin positif itu kan pokoknya harus disiplin yang positif gitu. Disiplin yang positif. Kalau dari katanya seperti itu, kalau di disiplin positif, kalau secara awal kan gitu ya. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya disiplin positif. Jadi kata disiplin saja sudah jelas ya. Jadi kedisiplinan atau tanggung jawab yang harus dilakukan secara disiplin. Secara kalau positif ya berarti disiplin yang berpositif. Ya, yang arah yang baik. Oke, mungkin sekarang Pak Zani, apa sih Pak Zani menurut jenengan disiplin positif itu? Misalkan. Menurut saya disiplin positif, disiplin itu kan suatu tindakan yang terjadi karena suatu kebiasaan. Disiplin positif, jadi disiplin positif itu terbentuk karena adanya treatment yang dilakukan secara berkelanjutan dan kesinambungan sehingga itu menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu positif. Jadi itu nanti membawa pengaruh terhadap perilakunya sehari-hari untuk selalu bertindak positif. Oke, terima kasih. Oke, ternyata ada perbedaan antara disiplin dan disiplin positif. Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu kita ibaratkan seperti ini. Ada orang 3 anak atau 2 anak berkendara, ketika ada polisi dia itu memakai helm. Tapi ketika tidak ada polisi dia tidak memakai helm. Itu namanya adalah disiplin. Kalau disiplin positif, ada polisi atau tidak, dia tetap menggunakan helm. Bedanya di situ. Dalam arti kata, kalau disiplin itu dia takut dengan peraturan agar tidak terkena hukuman. Sedangkan disiplin positif adalah di mana dia sudah sadar bahwa helm itu adalah kebutuhannya. Di mana ketika saya tidak memakai helm, mungkin saya jatuh akan kepala saya bocor. Itu namanya adalah disiplin positif. Bedanya di situ. Sama seperti anak ketika belajar. Ketika kita hukum, dia akan mengerjakan. Itu namanya disiplin. Tapi walaupun tidak ada PR, dia belajar karena kebutuhannya, maka namanya adalah disiplin positif. Perbedaannya di situ. Kalau disiplin itu faktornya dari eksternal, adanya peraturan sekolah, adanya guru yang galak, ada guru yang tertib, dia takut. Itu namanya disiplin. Tapi kalau sudah dari internal, kalau dia sudah, oh ini kebutuhan saya, itu namanya adalah disiplin positif. Bedanya di situ antara disiplin dan disiplin positif. Pernah ada percobaan di mana 3 orang itu sama-sama diberikan makanan marshmallow.
anak A, anak B, anak C. Anak A ini tidak tahan ketika ada marshmallow. Padahal sebenarnya sudah dikasih tahu marshmallow ini mengandung zat yang berbahaya. Anak A tetap mengambilnya karena tidak ada orang yang lain. Jadi dijipuk, nyolong-nyolong. Anak B ini mengambil tapi dalam waktu yang cukup lama, 25 menit misalkan. Anak C walaupun tidak ada yang mengamati, dia tidak mengambil. Kenapa? Karena itu adalah zat yang berbahaya. Ternyata dari 3 percobaan itu, 2 anak yang mengambil marshmallow dewasanya terkena narkoba, dan yang satu ini selamat. Kenapa dia selamat? Karena dia tahu bahwa yang ada di marshmallow itu zat yang berbahaya, makanya dia tidak ambil. Ya mungkin ini yang bisa kita terapkan pada anak kita. Bagaimana cara kita untuk menumbuhkan kesadaran diri agar adanya disiplin positif. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan. Ya, ketika kita sebagai guru, ini kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Begitu juga dengan murid, kebutuhan dasarnya juga sama. Nah, kebutuhan dasar ini jika tidak dipenuhi salah satu, maka murid akan bertindak tidak semestinya atau kurang baik. Kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar diterima dan diberikan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan dasar kekuasaan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar kebebasan. Dan yang kelima adalah kebutuhan dasar kesenangan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Contoh misalkan yang pertama, kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Itu misalkan adalah makan, minum, kemudian kalau sekolah berarti ya punya sepatu, punya tas. Kebutuhan dasar itu yang berkaitan dengan fisik kita. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dasar untuk disayangi dan diterima. Seperti ketika kita mendapatkan murid baru, terkadang kita susah menerimanya karena ada adaptasi yang belum bisa kita terima. Nah, ini juga si anak juga akan merasa kebutuhan dasarnya belum tercukupi. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar kekuasaan. Nah, ini Bapak Ibu, jika murid kita di kelas bisa ketika berlomba dia bisa mendapatkan juara atau juara kelas, atau dia bisa mendapatkan sesuatu yang baik, harusnya kita memberikan apresiasi. Selamat, kamu hebat. Kenapa kita harus memberikan apresiasi? Karena dia dianggap sebagai orang yang kompeten, sebagai pribadi yang unggul. Jadi dia kuasaannya tercukupi. Jadi kebutuhan dasarnya sudah tercukupi, dia akan menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Jadi dia bisa memilih secara bebas. Mau memilih misalkan dia bermain apa, dia sukanya olahraga apa, dia sukanya bermain dengan siapa, itu juga boleh. Harus terpenuhi. Kalau ini tidak terpenuhi, biasanya dia akan namanya caper, cari perhatian, mencari-cari alasan, mencari masalah. Nah, agar dia terpenuhi kebebasannya. Kemudian yang kelima, ini kebutuhan tentang kesenangan. Salah satu kebutuhan tentang kesenangan adalah bisa mulai dari hobi. Nah, makanya Mbak Ovi juga harus itu Mbak Ovi mungkin karena suaminya suka badminton ya, itu memang kebutuhan dasarnya.
Jadi nggak boleh dilarang, asalkan tidak berlebihan. Kan seperti itu yang lebih. Kebebasan kesenangannya itu jangan sampai dihilangkan, karena apa? Itu sudah termasuk kebutuhan dasar manusia. Oke, kemudian saya lanjut ke sini. Sekarang saya tanya Mbak Eva, Mbak Eva, saya tanya ini Mbak Eva ini. Menurut Mbak Eva, apakah memberikan hadiah itu baik untuk murid? Ya, kalau menurut saya sih relatif Pak. Jadi kalau memberikan hadiahnya tidak berlebihan dan mungkin sesuai dengan apa yang dia lakukan. Contoh juara kelas, nah, kita memberikan apresiasi hadiah buku, maksudnya harganya enggak memberatkan kita, juga itu bisa membuat anaknya senang atau sebagai apa itu namanya? Apresiasi itu menurut saya baik. Oke. Sekarang kalau menurut Mbak Dinda, misalkan, apakah penghargaan dan hukuman itu baik atau tidak? Menurut saya sih tidak baik ya. Nah, kenapa tidak baik? Tidak baiknya di mana? Ada efek jerahnya gitu. Kalau hukuman, kalau pemberian hadiah? Hadiah baik. Oh, Untuk baik. memotivasi siswa. Untuk memotivasi siswa. Oke, jadi lebih baik. Oke, terus kemudian mungkin Bu Salma, pemberian hadiah itu baik atau tidak? Pemberian hadiah, kita memberikan hadiah kepada murid kita, itu baik atau tidak? Ya relatif juga. Kalau misalkan kayak apa ya, di sekolah ada lomba atau apa, itu pemberi hadiah menurut saya pantas gitu. Kalau di kelas mungkin ada beberapa siswa yang memang harus kita motivasi lewat hadiah itu. Misalkan cuma apa ya, cuma stiker kecil gitu. Tapi anak ini sehari-harinya itu tidak aktif, misalkan jarang berangkat sekolah atau apa. Kalau kita memberikan hadiah itu mungkin selanjutnya dia akan lebih rajin atau lebih semangat lagi untuk sekolah. Oke. Kalau menurut Mbak Ovi, bagaimana Mbak Ovi? Pemberian hadiah itu baik atau kurang baik? Kalau menurut saya pemberian hadiah bisa sama seperti teman-teman, baik untuk memotivasi siswa agar lebih semangat lagi dalam belajarnya, dan juga bisa memberi motivasi untuk teman-teman yang lain agar lebih rajin lagi seperti itu. Oke, berarti baik ya. Sekarang geser ke Bu Vita. Menurut Bu Vita, apakah pemberian hukuman dan pemberian hadiah itu baik? Ya tergantung Pak, relatif juga. Kalau misalnya memberikan hadiah memang untuk apresiasi anak agar memotivasi, kadang kan ada anak yang tidak mau belajar atau tidak mau mengerjakan PR, terus kita memberikan apresiasi karena dia sudah nanti kalau misal kamu mau mengerjakan ini nanti akan mendapatkan ini. Ya memang ada efek positif dan negatifnya. Tapi kalau apa nih Pak, untuk Hukuman. ya untuk hukuman kita ya ada baiknya dan ada tidaknya, karena kalau dia terus menerus melakukan hal yang tidak baik dan tidak diberikan pengarahan, misalnya seperti ini untuk efek jerahnya, maka dia akan seperti itu. Oke, sekarang terakhir Pak Arik, geser ke Pak Arik Bu Vita. Menurut Pak Arik, apakah pemberian hadiah dan hukuman itu baik? Terima kasih. Kalau kita mendengar dari awal yang kita tuliskan atau yang dengan diseminasikan adalah dampak positif ya. Kalau melihat dari itu, menurut saya pemberian hadiah kepada anak ini hal yang kurang baik, karena nanti akan menimbulkan menjauh atau tidak terbentuknya disiplin positif kepada si anak. Artinya seperti yang disampaikan di awal tadi, antara disiplin dengan disiplin positif
kita memberikan hadiah kepada anak, ini dia juga akan menjadi hanya bersifat disiplin saja, tapi belum mengarah ke disiplin positif. Jadi menurut saya itu kurang baik. Terima kasih. Oke, jadi ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 jawaban yang menganggap hadiah itu baik dan 1 jawaban menganggap bahwa hadiah dan hukuman itu kurang baik. Bapak Ibu, ternyata jika kita melihat di sini, nah, jika kita melihat di sini Bapak Ibu, ini ada dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu sebenarnya kurang baik untuk murid. Makanya di sini disebutkan judulnya dihukum oleh penghargaan. Kenapa tidak baik? Betul kata Pak Arif tadi. Kalau kita memberikan hadiah, motivasi anak untuk belajar itu bukan dari dalam diri, bukan karena kebutuhan, tapi karena ingin mendapatkan hadiah. Maka pemberian hadiah itu kurang baik. Makanya ada judul dihukum oleh penghargaan. Kenapa dihukum oleh penghargaan? Ini Bapak Ibu, penghargaan itu nanti akan berjangka pendek. Misalkan saya punya anak didik, saya beri hadiah, dia akan semangat belajar ketika bersama saya. Ketika dengan Bu Ovi sebagai guru agama, dia akan malas. Kenapa? Kan gak ada hadiahnya Pak, ngapain saya belajar? Makanya itu adalah menjadi kurang baik. Kemudian dia akan menjadi Bapak Ibu, penghargaan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Misalkan ya dia tak beri hadiah, Bu Nita tak kasih coklat nih, misalkan. Sedangkan Mbak Vita gak saya kasih, Mbak Vita otomatis akan cemburu. Makanya dia akan iri dengan Bu Nita. Makanya penghargaan itu kurang baik. Karena apa? Bisa merusak hubungan. Oke, saya lanjutkan ya, bahwa dihukum oleh penghargaan ternyata itu kurang bagus juga. Salah satu efeknya adalah ini, penghargaan itu akan mematikan kreativitas siswa. Mengapa dia akan mati? Ya seperti tadi yang dikatakan Pak Arif, bahwa dia hanya ingin mendapatkan hadiah. Kalau tidak mendapatkan hadiah, berarti dia tidak akan melakukan atau mengeluarkan ide-ide kreatifnya. Berbeda jika si anak itu memang memiliki kemampuan atau kesadaran bahwa saya harus melukis karena itu sebagai kebutuhan dasar saya untuk meluapkan emosi. Maka si anak itu walaupun tidak ada hadiah, maka dia akan tetap akan tetap melakukan kegiatan melukis walaupun tidak ada hadiahnya, kan gitu. Nah, nanti akan dibahas oleh Bunia tentang teori-teori posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti di situ akan dibahas mana yang berakibat positif dan mana yang berakibat negatif terkait dengan penghargaan dan hukuman. Oke, saya lanjutkan di sini. Jadi menurut Pak Ari sekarang, Pak Ari yang baru datang. Pak Ari, saya tanya Pak Ari, apakah setiap anak itu melakukan tindakan itu memiliki motivasi? Misalkan ya Fauzan itu dia berlari-lari. Apakah dia itu hanya ingin berlari-lari atau memiliki tujuan? Menurut Pak Ali. Terima kasih atas pertanyaan. Menurut saya, seorang anak melakukan sesuatu itu tentunya pasti ada motivasi tersendiri. Nah, mungkin seorang anak itu terus melakukan misalkan tadi yang
Hajat apa? Auzen Hajat. Auzen melakukan hal tersebut pasti ada Motivasi. motivasi. Kenapa dia bisa melakukan hal? Oke. Terus sekarang coba Bu Ovi lagi, Bu Ovi. Saya tanya Bu Ovi, misalkan Bu Ovi kelas 5 itu kan ada anak yang rajin mengerjakan PR. Contohnya misalkan seperti Bima. Ada juga anak yang tidak suka mengerjakan PR. Contohnya misalkan seperti Firda. Kira-kira motivasi apa sih yang menyebabkan dia kok mau mengerjakan PR atau dia tidak mengerjakan PR? Kira-kira motivasinya apa? Kalau menurut penglihatan saya, Pak, kalau di kelas, Bima kalau di rumah kan mengerjakan PR. Tapi kalau di kelas itu kadang tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Mungkin ya, kalau menurut pemikiran saya mungkin di rumah dia diminta belajar untuk ibunya, berarti motivasi dia mengerjakan PR karena tuntutan dari orang tuanya. Ya, mungkin bisa seperti itu. Kalau tidak mungkin dia di rumah tidak ada tuntutan dari orang tua, dan kadang kalau ditanya itu dia lupa mengerjakan, jadi dia tidak kurang fokus terhadap pelajarannya. Oke, sekarang berlanjut Bu Ovi. Apakah seperti ini Bu Ovi? Apakah ketika Bu Ovi mengajar, besok kudu mengerjakan PR, saya mau mengerjakan PR takon resiki musola. Misalkan, apakah anak-anak itu akan mengerjakan PR, Bu? Kalau selama ini saya kan belum pernah menerapkan seperti itu. Iya. Sepertinya ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Karena ada juga yang ini harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan nanti nilainya biasanya gitu, nilainya berkurang. Tetap ada yang tidak mengerjakan. Oke, terus ini sekarang saya bergeser ke Bu Nita juga. Ini kan saya sering lihat Bu Nita itu pulangnya paling carry, paling akhir, karena ada perkalian terlebih dahulu. Mesti kan Bu Nita bilang gini, besok yang tidak hafal perkalian pulangnya paling akhir. Nah, kira-kira mereka itu ada yang benar-benar menghafalkan? Ada yang tidak menghafalkan? Ada. Apa kenapa coba Ibu? Ya pasti kalau saya bilang seperti itu, mesti anak yang bisa ya pasti menghafal. Kalau tidak ya tidak pasti. Kalau itu sih pastinya gara-gara takut, Pak. Nah, gara-gara takut mungkin nanti takut saya nggak bisa pulang kalau nggak hafalan perkalian, misalnya seperti itu. Paling gitu. Oke, jadi yang menghafal itu karena takut pulang terakhir, kan gitu ya? Anak-anak seperti itu. Nah itu termasuk dalam motivasi perilaku yang tinggi Bapak Ibu. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melaksanakan perkalian itu. Efeknya apa? Efeknya adalah ketika tidak ada hukuman, maka anak itu tidak akan menghafalkan perkalian. Kan seperti itu. Betul ya? Oke. Sekarang ini saya tanya ke rekan saya aja, Bu Mia. Bu Mia silakan. Oke, menurut Bu Mia pasti pernah menerapkan memberikan hadiah di kelas. Ribet, betul. Menurut Bu Mia, apakah ketika memberikan hadiah itu anak itu akan semangat belajar? Pastinya. Kenapa semangat belajar, Bu Mia? Ya karena tadi ada motivasi eksternal dari luar, sehingga ada yang memacu dan memotivasi dia untuk semangat belajar. Oke, jadi dia itu termasuk dalam motivasi yang kedua Bapak Ibu. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang atau institusi. Kedua-dua contoh tadi yang sudah saya tanyakan kepada Bu Nita dan ke Bu Mia itu termasuk motivasi eksternal, di mana motivasi itu dalam jangka pendek, tidak bisa jangka panjang. Dan tadi ketika jangka pendek
kemungkinan jika tidak ada hadiah, jika tidak ada hukuman, maka dia tidak akan melakukan. Berbeda ketika kita menyampaikan seperti ini. Cak, perkalian dan pembagian itu akan kalian gunakan sampai kalian akan kalian gunakan kue mati. Kue meh dadi tukang bantu ya butuh perkalian. Kue meh dadi bos ya butuh perkalian. Kamu mau jadi pebisnis yang sukses juga butuh perkalian. Kira-kira butuh nggak kamu? Butuh, Pak. Kalau butuh, apa yang kamu lakukan? Yang saya lakukan adalah menghafal perkalian. Kita menumbuhkan bahwa saya itu butuh perkalian sampai kapanpun. Nggak hanya di SD, bukan hanya karena Pak Udi, bukan juga hanya karena Bu Nita, tapi memang saya butuh ilmu perkalian dan pembagian, sehingga mereka juga akan melakukan perkalian pembagian dengan suka rela. Monggo Pak Ulin, silakan monggo. Jadi tadi Bapak Ibu bahwa manusia itu melakukan tindakan ada 3 motivasi. Yang pertama adalah menghindari hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan. 2 ini bersifat eksternal atau bersifat jangka pendek. Kalau jangka panjang apa? Motivasi internal ini untuk menghargai diri sendiri, untuk dirinya. Nah, itu yang paling penting. Ya, oke. Sekarang berbicara tentang hukuman konsekuensi. Nah, sekarang saya tanya Pak Jali. Nah, saya tanya kepada Ketua GP Kecamatan Dadi sini. Nah, silakan Pak Jali. Menurut Pak Jali, apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Kan berbeda ya Pak Jali ya. Hukuman dan konsekuensi. Apa bedanya Pak Jali? Kalau hukuman itu motivasinya dari luar. Dari luar, oke. Kalau konsekuensi itu motivasinya dari dalam. Motivasinya dari dalam, hukuman dari luar. Kalau konsekuensi dari dalam, oke. Hubungannya dengan kesadaran dan motivasi. Karena kalau dia berbicara mengenai konsekuensi, dia sudah tahu kalau saya melakukan A, maka nanti akan jadi B. Kalau saya melakukan B akan jadi C. Jadi dia itu sudah tahu arahnya kemana. Jadi itu motivasinya dari dalam. Tapi kalau hukuman itu kan hubungannya dari luar. Kalau saya melakukan kesalahan akan dimarahi Pak Udin. Kalau saya nggak mau dimarahi Pak Udin, maka saya jangan melakukan kesalahan. Oke. Sekarang ke Pak Ulin. Nah, Pak Ulin, monggo Pak Ulin. Misalkan Pak Ulin, ada anak mencoret-coret meja dengan tipek. Kemudian si anak itu disuruh untuk membersihkan mejanya. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Terima kasih. Bagi saya kalau memang maksudnya dari barang yang tadinya bersih kemudian dicoret-coret, kalau konsekuensi, saya maksudnya lebih ke konsekuensi, karena dengan tadi kan disampaikan Pak Udin bahwa konsekuensinya harus membersihkan. Setidaknya kalaupun tidak bisa mengembalikan secara seperti semula, tetapi tip action tersebut hilang, menurut saya itu konsekuensi. Bagi saya, kalau mungkin hukuman ini bedanya barang yang sudah dicoret masih, tapi hukuman dilakukan yang lain, contoh disuruh push up atau lari. Mungkin menurut saya bedanya yang jelas seperti itu. Oke. Sekarang ke Pak Arif, coba Pak Arif. Pak Arif, apakah Pak Arif sepakat dengan pendapatnya Pak Ulin tadi? Monggo Pak Arif. Terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Ulin, saya setuju pendapat, karena konsekuensi dan hukuman itu beda. Kalau konsekuensi itu adalah tanggung jawab yang mungkin masih bisa saya bilang
artinya tidak berubah atau ke hal lain. Berbeda dengan hukuman. Jika hukuman ini satu, misalkan kita melakukan kesalahan, kemudian kita diberi hukuman. Nah, hukuman ini tidak sesuai dengan kesalahan tadi. Seperti yang dicontohkan ketika anak itu menyoret-nyoret meja dengan pickaxe, itu merupakan sebuah kesalahan ya. Kalau bagian ada kesalahan tidak dicoret-coret. Jika kita memberikan anak tersebut untuk membersihkan, itu bukan hukuman tapi konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan. Tetapi ketika kita memberikan hal yang lain atau perilaku yang lain kepada anak, misalkan push up atau lari atau yang kita anggap sebagai konsekuensi dari kesalahannya dia, itu berarti bisa disebut itu hukuman karena bukan konsekuensinya, karena itu sudah mengarah pada hal yang lain. Begitu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rik. Jadi betul, kalau hukuman itu tidak sesuai dengan kesalahannya. Kalau konsekuensi itu biasanya sesuai dengan kesalahannya. Oke, sekarang kita lihat di situ. Murid diminta push up karena tidak mengerjakan PR. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Sekarang kalau ini mengganti kertas tugas temannya karena dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Terus ini berjemur di lapangan karena mengobrol di kelas. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu hitam. Hukuman. Oke. Nanti kita lihat kuncinya. Nah, sekarang masih ada. Nah ini mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan datang terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Harusnya bagaimana jika terlambat? Berangkat lebih pagi. Kalau konsekuensinya, Mas, misalkan? Apa itu konsekuensinya? Besok berangkat lebih pagi. Oke, jadi tidak ada hukumannya ya. Oke. Lari mengelilingi 2 kali karena datang terlambat ke sekolah. Hukuman? Nah ini ya, membersihkan coretan yang dibuat di meja. Oke, sekarang kita lihat kuncinya. Mencatat 100 kali di dalam buku, termasuk dalam konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan 2 kali, termasuk hukuman. Membersihkan coretan, jadi seperti yang kita bahas adalah konsekuensi karena sesuai dengan kita kesalahannya. Murid diminta push up, hukuman. Mengganti tugas temannya, konsekuensi. Berjemur di lapangan karena mengobrol, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu hitam, hukuman ya. Jadi kalau hukuman itu diberikan treatment tidak sesuai dengan kesalahannya. Nanti kalau misalkan diberikan treatment sesuai dengan kesalahannya adalah konsekuensi. Nanti Bapak Ibu di selanjutnya di dunia nanti akan dibahas bagaimana sih kita memberikan hukuman atau konsekuensi kepada murid. Apa yang paling baik nanti akan dijabarkan oleh dunia. Oke, sebagai di awal misalkan Bu Nita, sekarang saya tanya Bu Nita lagi. Bu Nita, kalau misalkan ada siswa yang datang terlambat ke sekolah, apa yang akan Bu Nita lakukan? Bagaimana sih kata-katanya menurut Bu Nita? Kalau biasanya sih, kalau yang terlambat pasti saya tanya, kenapa kamu datang terlambat? Karena saya
saya bangun kesiangan Bu. Kenapa kesiangan? Gitu. Jadi Karena saya tidur terlalu malam. Nah pasti nanti juru saya keluar ngomel-ngomel. Nah, jurusnya ngomel-ngomel. Ya, Bagaimana coba? Ya paling saya bilangnya loh, kenapa kamu sampai malam? Kenapa? Kan sudah ditahu besoknya sekolah kenapa harus tidur sampai malam? Ini pasti dia tidak menjabarkan. Alasannya ini Bu, ini oke. Besok jangan diulang lagi seperti itu. Oke. Tuh saya cuma ngomongan, maksudnya pertanyaan aja. Oke. Nanti dijelaskan punya posisi kontrolnya sebagai apa. Oke, sekarang ke Bu Vita. Bu Vita, kalau ada murid yang tidak mengerjakan PR di kelas, bagaimana perkataan dari Bu Vita? Saya tanya dulu. Oke, ditanya terus. Kenapa kok tidak mengerjakan PR? Kenapa tidak mengerjakan PR? Males Bu, misalkan. Kenapa malas, tidak suka pelajarannya atau tidak bisa untuk mengerjakan, misalnya seperti itu. Terus nanti kalau dia menjawab, soalnya tidak ada yang mendampingi belajar Bu, saya mau tanya sama siapa. Oke. Kebanyakan alasannya seperti itu, tidak ada yang mengajar ibu, makanya saya nggak bisa mengerjakan. Jadi saya nggak mengerjakan seperti itu. Jadi saya tanya kenapa Pak? Oh, kenapa? Ya, oke, Pak Ari. Ya, Pak Ari. Misalkan Pak Ari, ada siswa yang ketika bel berbunyi, dia masih jajan. Apa yang akan dikatakan oleh Pak Ari? Apakah memberi hukuman atau memberikan konsekuensi atau bagaimana menurut Pak Ari? Menurut saya, jika tadi apa? Jajan masih sudah bel, kering masih jajan. HP warung, betul. Masih katanya warung. Bagaimana Pak Ari menurut Pak Ari? Ya, yang saya lakukan adalah saya suruh untuk menghabiskan dulu jajan. Oh, tetap menghabiskan dulu jajannya. Kemudian setelah masuk kita beri petuah-petuah agar terbuka. Contoh petuahnya seperti apa Pak Ari? Petuahnya. Ini misalkan dengan posisi bel. Oke. Bel. Kemudian dia masih makan jajan gitu ya. Nggak mau masih makan jajan. Petuahnya. Kalimat mutiaranya. Atau nduk. Nah. Besok lagi jangan seperti itu nggih. Perhatikan jam yang ada. Kita maksud saya seperti ini. Oke. Kalau waktu sudah menunjukkan pukul 7, kita seharusnya sudah harus ada di dalam ruangan kelas. Oke, posisi kontrolnya masih sama bunyi. Ya, sekarang Pak apa ya? Yang berangkat aja Bu Owi lagi. Bu Owi, misalkan ya Bu Owi, misalkan ini ada anak ketika jam pelajarannya Bu Owi, dia datang terlambat. Pernah tidak atau sepakat tidak dengan seperti ini? Loh, ini kan sudah jam 9.30 sudah terlambat. Ya Bu, saya terlambat. Apakah kamu bersedia untuk mendapatkan hukuman? Bersedia Bu. Hukuman apa? Piket di kelas. Oke, nanti kamu piket di kelas. Kira-kira Bu Ovi sepakat tidak dengan tindakan itu? Kira-kira sepakat tidak dengan tindakan itu? Ya, sedapat tidak dengan itu. Jadi datang terlambat, terus Bu Ovi tanya, loh, ini kan sudah jam 9.30, kok belum masuk? Iya Bu, saya terlambat. Kamu bersedia tidak saya hukum? Bersedia Bu. Apa hukumanmu? Menyapu kelas. Kamu sanggup? Sanggup. Oke, nanti pulang sekolah kamu menyapu kelas. Sepakat tidak dengan tindakan itu? Sepakat tidak? Nanti kan tak suruh masuk dulu. Iya. Kan sudah 30 menit telat. Iya, betul. Masuk dulu, saya suruh duduk dulu. Oke. Nanti terakhir baru saya tanya Hmm. alasan apa yang menjadikan dia terlambat. Terus dia saya tanya konsekuensi dari keterlambatannya apa. Oke. Tapi sebelumnya ya saya kasih ceramah dulu lah Pak. Kasih ceramah dulu, kasih wejangan. Contoh wejangan yang disampaikan oleh Bu Ovi. Contohnya. Misalnya, jadi kamu terlambat berapa menit?
Oke. 30 menit itu waktu yang lama atau sedikit. Oke. Nah, misalnya lama ya, terus kamu ketinggalan pelajaran apa tidak? Ketinggalan. Nah, kalau ketinggalan terus kamu nanti kalau ada materi atau ada ilmu yang kamu tidak paham, apa yang akan kamu lakukan? Tahu nggak? Misalnya kan kalau membaca sendiri kan kurang paham. Oke. Kamu sendiri apa yang kamu dapatkan? Oke. Tidak dapat apa-apa. Oke. Kalau begitu lain kali bagaimana? Oke. Untuk kalau tadi kan menyapu, Iya. juga sih saya kadang setuju, tapi kalau menyapu satu kelas juga kan nanti pikirannya kalau aku terlambat dihukum lagi. Oke. Terus misalnya dia hukumannya ringan, nanti saya terlambat lagi. Oke, ini sudah berbeda motivasi ekstra ya. Oke, Bu Ovi tadi lanjut ke Bu Ovi ya. Bu Ovi, kalau misalkan menyapu kelas ketika datang terlambat itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Ketika datang terlambat menyapu di kelas termasuk konsekuensi atau hukuman? Menurut Bu Ovi? Menurut saya kalau hukuman tidak terlalu berat. Ini ada dua, mau pilih hukuman atau apa tadi konsekuensi. Ini dua saja. Kalau saya sih maksudnya ke konsekuensi. Ke konsekuensi. Kalau Bu Nita maksudnya kemana? Ke konsekuensi atau ke hukuman? Kalau kesepakatan ya tadi ya. Iya, sekarang sudah berjalan. Kesepakatan ya berarti konsekuensi. Konsekuensi. Oke, kalau misalkan contoh lagi misalkan si anak itu tidak membawa buku, terus kemudian kita suruh dia membeli buku yang baru, termasuk hukuman atau konsekuensi. Menurut Mbak Vita gimana? Kan ada loh kadang bukunya kan ketinggalan. Bu, ketinggalan loh bukunya loh. Ya wes kalau tumbase dia kan mengurangi uang sakunya, termasuk hukuman atau konsekuensi. Kenapa konsekuensi itu? Oh iya betul, karena dia tidak membawa buku, jadi dia harus membeli buku, termasuk konsekuensi. Begitu ya Bapak Ibu, nanti kita lanjut ke Bumia, akan dibahas tentang posisi kontrol kita sebagai guru itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan ketika mendapat masalah. Dari saya tadi, saya simpulkan bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar ini harus terpenuhi Bapak Ibu. Nah kemudian kita juga sekarang di kurikulum Merdeka kita memiliki sosok Bapak Pendidikan Indonesia, namanya adalah Ki Hajar Dewantara, di mana kita dianggap sebagai petani yang tugasnya adalah membuat bibit itu menjadi baik. Tidak mungkin jagung yang kita tanam jadinya apel. Yang kita bisa lakukan adalah menyirami jagung, memberikan pupuk, memberikan sinar matahari yang cukup. Terus kemudian perbedaan tadi disiplin dan disiplin positif. Kalau disiplin itu berasal dari orang luar. Kalau ada aturan dia taat, kalau tidak ada dia tidak taat. Sedangkan disiplin positif adalah disiplin yang berasal dari dalam kita atau kebutuhan dari orang itu sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan diteruskan oleh Bumia tentang 5 teori posisi kontrol, kemudian keluarga di Bumia, keyakinan kelas, dan satunya lagi segitiga restitusi untuk menghadapi dari masalah-masalah yang sudah kita korek hari ini. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan diseminasi pada pagi hari ini. Untuk materi selanjutnya tentang budaya positif, yaitu posisi kontrol guru. Ya, di sini ada 5 yang perlu kita ketahui.
Posisi kontrol dulu. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Dan yang kelima, posisi manajer. Ya. Mungkin di antara kelima ini teman-teman sudah ada yang pernah melakukannya atau menerapkannya di dalam pembelajaran, ya. Kemudian untuk yang pertama yaitu posisi penghukum. Sebagai kalau dilihat dari kata-katanya ya, posisi penghukum. Nah, bagaimana menurut Pak Arif? Maksudnya ini bagaimana? Jadi gini, yang pertama itu kan posisi penghukum. Anda sebagai guru interpretasikan posisi penghukum itu bagaimana? Seperti apa? Guru sebagai penghukum, menurut Anda seperti apa? Ya, menurut saya posisi guru sebagai kontrol apa tadi posisi penghukum. Ya, penghukum. Artinya kita sebagai guru bertindak seperti aparat. Sebagai aparat. Memberikan apa sih? Memberikan hukuman atau punishment itu tadi kepada siswa anak didik yang bertindak tidak seharusnya. Kalau menurut Pak Ari, posisi penghukum itu memberikan hukuman kepada muridnya. Kemudian untuk yang kedua, pembuat rasa bersalah. Monggo Bu Vita. Kalau menurut panjenengan bagaimana posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah itu seperti apa? Makasih Dunia. Guru akan bertanya kepada murid itu kesalahanmu apa yang kamu lakukan, apakah ini baik atau tidak, yang membuat kesadaran anak menyadari bahwa dirinya bersalah. Oke. Terima kasih. Kemudian yang ketiga itu posisi teman. Ya. Pak Arif, menurut jenengan panjenengan guru berposisi sebagai teman itu bagaimana? Terima kasih. Posisi kontrol guru, posisinya sebagai teman. Kalau menurut saya pada posisi ini guru menempatkan diri lebih akrab ke anak. Jadi ketika bersama dengan siswa itu seolah-olah siswa itu adalah temannya dan bisa membuat keadaan si siswa tadi menganggap guru itu adalah teman, sehingga apa yang disampaikan itu tidak berdasarkan kepada guru tapi kepada teman, sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih terbuka bandingkan dengan teman bukan dengan jiwanya, bisa terjadi komunikasi yang lebih terbuka lagi dari si anak. Itu menurut saya. Jadi diposisikannya kayak temannya seperti biasa gitu ya? Iya betul. Ya, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya posisi pemantau. Monggo Pak Zai, mungkin bisa beri pendapat tentang posisi pemantau. Di sini kalau lagi kalau salah ngomong itu. Kita sama-sama belajar. Saya juga deg-degan. Memantau itu, wah jadi lupa. Mengawasi
Maka itu menempatkan diri itu dan gimana ya, mengamati perilaku anaknya. Dalam artian di sini itu mengamati secara keseluruhan. Setelah itu baru mengambil sikap. Menurut saya ingat saya seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. Dan yang Pak Udin aja ya. Menurut Pak Udin bagaimana posisi manajer itu? Oke, kalau posisi manajer itu seperti ini Bu. Jadi kita itu hanya sebagai manajer. Jadi biarkan anak itu kita tanya apa kesalahannya, itu yang pertama. Terus kalau kesalahannya sudah diketahui, kita ingatkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kalau sudah diingatkan, langkah yang ketiga adalah biarkan si anak ini menemukan solusinya. Jadi masalah dari anak, solusi juga dari anak. Itu yang saya tangkap dari posisi manajer. Ya, terima kasih atas pendapat Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya. Untuk yang pertama, posisi penghukum, guru berbicara dengan nada menghadik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak. Hukuman bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, mungkin tadi sudah betul sekali yang sudah dikatakan Pak Ari ya. Guru memberikan hukuman kepada muridnya. Ya, jadi posisi guru sebagai penghukum, dia itu kelihatan seperti orang yang kejam, memberikan hukuman kepada muridnya. Sampai nunjuk-nunjuk, kamu itu ya datang terlambat terus, kamu itu nggak pernah ngerjain PR, seperti itu ya. Atau berkata enggak. Politik kebiasaan, terus dikandani, ojo teko awas, sing besok, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nanti kita sebagai posisi penghukum, itu akan menimbulkan trauma pada murid kita, ya. Guruku galak, guruku senangnya menghukum, senangnya marah-marah, ya. Nah, jadi dapat posisi penghukum yang pertama itu murid menjadi pendendam, kemudian tidak menyukai guru, dan yang ketiga tidak menyukai pelajarannya. Jadi dia mempunyai image tidak baik terhadap guru yang suka menghukum. Oke. Kemudian yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Nah, guru berbicara dengan nada cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid, ya, gitu. Guru akan mengatakan hal-hal yang menjadi kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Jadi kita sebagai guru itu merasa menderita sekali karena perbuatan anak tersebut. Misalnya bisa berkata seperti ini, kamu kenapa kau nggak mengerjakan tugas? Kamu nggak kasihan sama ibu nanti kalau dimana di kepala sekolah, seperti itu. Jadi menekan mentalnya anak supaya dia merasa bersalah, seperti itu. Jadi ada dampaknya dari posisi pembuat rasa bersalah itu, yaitu yang satu, murid menjadi merasa bersalah tentunya ya karena perkataan yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang kedua, murid menjadi rendah diri, dan yang ketiga, murid menarik diri dari lingkungannya, jadi merasa bersalah, jadi minder, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, posisi menjadi teman, ya betul tadi yang sudah dikatakan Pak Ari ya. Jadi kita sebagai guru itu memposisikannya seperti teman sendiri. Nah, guru berbicara dengan nada yang ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana sehingga murid akan merasa aman dan akrab dengan guru tersebut. Namun posisi menjadi teman itu juga mempunyai dampaknya juga. Yang ke satu, murid akan
tergantung pada satu orang. Jadi kalau misalnya nggak ada guru itu, dia merasa kayak kehilangan gitu. Orang mau guru itu aku kok jadi kayak ketinggalan, nggak ada temannya, galau. Kemudian yang kedua, murid tidak mandiri, tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Ya, jadi dia ketergantungan sama gurunya itu. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, posisi menjadi pemantau. Guru akan bersuara dengan nada yang datar, menggunakan data untuk memantau murid. Guru akan selalu memantau siswa yang selalu melakukan kesalahan dan akan memberi sanksi. Ya, jadi itu guru ya seperti tadi memantau, memperhatikan kira-kira kesalahan muridnya itu apa aja. Misalnya tidak memakai sepatu hitam, datangnya terlambat, itu dipantau terus. Setelah pemantauan tersebut, murid tersebut akan diberikan sanksi ya, atau hukuman. Nah, di sini juga ada dampaknya. Dampaknya yang satu yaitu murid akan menghitung semua data yang akan diterima, baik sanksi atau hadiah pada saat melakukan sesuatu. Dan yang kedua, murid tidak sepenuhnya mandiri. Jadi dia tuh ditegur terus sama gurunya, sehingga dia tidak memiliki kesadaran atau motivasi tadi intrinsik dari dalam diri untuk memperbaiki diri. Kemudian posisi selanjutnya yaitu posisi menjadi manajer. Nah, di sini guru akan bersuara dengan nada yang netral, tidak bernada tinggi, tidak emosional. Tercipta identitas yang positif untuk memecahkan masalah. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Ya. Jadi sebagai manajer ini guru itu memberikan sesuatu hal yang positif kepada murid-muridnya, menuntut muridnya agar bisa memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Ya, adapun dampaknya yang satu yaitu murid menjadi mandiri, dan yang kedua percaya diri untuk memecahkan masalahnya. Nah, di situ itu tadi ada 5 posisi kontrol guru yang perlu kita ketahui sebagai guru. Jadi kita bisa menempatkan di manakah kita harus berada saat menghadapi murid yang melakukan kesalahan. Nah, boleh menurut panjenengan dari 5 posisi kontrol ini yang paling ideal menurut Anda yang mana? Ya, dari posisi kontrol sebagai penghukum, rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, kalau menurut Anda itu posisi yang paling ideal itu yang mana? Manajer. Kenapa? Kan memantau dan mengatur, mencari tahu permasalahan dari anak. Tidak langsung menghukum, tidak langsung membuat rasa bersalah, tapi kan dia yang pertama kan dia memberi contoh dan mengajak anak untuk berpikir masalahnya, tapi kan secara mendidik, tidak mengajak dengan cara mencari kesalahannya. Menurut saya yang manajer. Oke, terima kasih. Ya, memang dari kelima posisi kontrol tadi, yang paling ideal adalah posisi menjadi manajer, karena di sini kita memang tidak langsung menghukum siswa kita ketika dia melakukan kesalahan. Ya, jadi di dalam diri kita ini berarti harus introspeksi diri. Dari 5 posisi ini, nah, kira-kira saya itu sudah melakukan yang mana? Selama ini saya sudah melakukan posisi kontrol yang mana? Dan apakah yang sudah saya lakukan itu sudah baik bagi murid saya? Jadi seperti itu. Jadi harapan saya setelah saya sampaikan ini 5 posisi kontrol ini,
kita sebagai guru bisa mengintrospeksi diri dan memperbaiki posisi kontrol mana yang harus kita lakukan. Nah, saya mau tahu dari 5 ini selama ini ya panjenengan sudah menerapkan posisi kontrol yang mana? Monggo Pak Uli. Terima kasih. Bisa kembali ke tadi. Oh iya. Saya sebagai guru olahraga di lapangan itu saya lebih cenderung melihat gambar itu asik. Masnya asik itu kalau dioper di saya mas, pemantaunya itu di depan, baru geser ke belakang, manajernya di belakang. Kalau semisal dari penghukum itu sudah istilahnya benar saya memarahi siswa, kemudian membuat rasa bersalah, membuat ya tadi siswa itu merasa bukan mata. Setelah itu posisi teman dulu mendekati, istilah yang kemarin kecil, karena salah jiwa. Dan setelah itu manajer. Jadi kalau saya sebagai guru olahraga di lapangan itu kalau urut seperti tadi sudah sampai nanti di posisi manajer, kemungkinan itu anak akan bisa dikendalikan. Jadi kalau saya sendiri di saya mungkin kalau saya sementara itu masih di penghukum dan bersalah, ya, cuman bersalahnya cuma harus sedikit. Justru malah manajer saya belum. Kalau memposisikan sebagai teman, insya Allah sudah. Kalau manajer memang saya belum. Karena guru apa? Mungkin kalau kelima ini berurutan seperti pendapat saya dan itu dikuasai guru kelas, saya yakin pasti akan bisa mengontrol anak tersebut. Menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Tadi itu menurut Pak Oli. Kalau menurut Bu Nita, posisi mana yang sudah Anda terapkan selama ini? Ya, terima kasih. Kalau saya itu tergantung Bu. Soalnya gini, kalau saya itu bisa memposisikan kadang jadi penghukum, kadang jadi rasa bersalah, kadang jadi teman sih biasanya sering itu. Cuma pemantau yang tersangka manajer. Jadi saya pernah menerapkan semua, walaupun mungkin nggak seterusnya misalkan saya harus jadi posisi manajer terus itu enggak. Cuman saya pernah menerapkan semua gitu. Jadi satu misalkan pas waktu pembelajaran, kadang pas waktu pembelajaran pertemuan misalkan hari ini ya Bu, saya kok di sini kok posisinya sebagai penghukum misalkan ya gitu. Hari kemudian saya tidak jadi penghukum lagi, jadi memantau gitu. Jadi fleksibel kalau saya biasanya tergantung kondisi anak-anak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi memang selama ini juga saya sendiri menempatkan posisi tapi ya seringnya sebagai penghukum karena melihat dari kesalahan anak langsung menghukum murid tersebut. Ya, jadi memang yang paling ideal itu yang menjadi manajer karena di sini kita itu tidak langsung menghukum, tidak memarahi, tidak membentak-bentak dan tidak memberikan efek yang negatif kepada murid. Jadi sebaiknya sebagai guru kita juga memberikan kenyamanan pada murid tersebut sehingga mereka menyukai kita sebagai guru. Ya, tidak merasa takut, ya. Terus bisa mandiri juga, ya. Jadi usahakan, ya. Kalau misalnya sudah biasa jadi penghukum, ya bisa diubah mungkin perlahan-lahan seperti itu, ya. Nah, kemudian saya akan menayangkan
apa namanya video, mungkin bisa dilihat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu juga kapok-kapok ya, bawa kasih hukuman. Capek Bapak Dani. Langsung aja, sini kamu. Dan kamu tahu kan, jam Bapak itu mulai jam berapa? Jam 1:30 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya, ulurkan dulu tangan kamu. Jangan hanya, jangan mencoba dari. Kalau kayak itu, ada yang lain lagi, masih tahu lagi. Oke, anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu itu berdua. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanya kepada Bapak. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok gak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi... Udah kan, Dani, diam. Bapak gak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, dulu tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang terlambat, Bapak gak akan segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku semuanya. Dengar ya? Ya sudah, yang lainnya. Perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Nah, ikan ini saya coba. Mama ini saya mau saya dulu. Akhirnya mereka jadi cinta. Terus ini cinta nih. Gurunya malah lari. Kenapa?
bawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah, nggak usah deh, bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, kamu masih kuat kok. Tadi sudah bisa aja ya. Beneran, tidak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas saja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya kasih. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya, bapak kasih hukuman. Kamu itu kan sosial loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah, capek bapak Dani. Langsung aja, sini kita ngomong. Ingat ya anak-anak, bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan jorok Dani. Selalu bersekolah. Seenaknya aja. Gimana tuh sukses nantinya? Gak akan bisa sukses seperti itu sebenarnya. Mau kemana? Biar bapak antarin. Mau pulang ke kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, bapak temenin kamu pulang ya. Maaf ya terlambat. Iya nggak apa-apa deh, cepat soalnya kakak udah terlambat. Kak, berhenti Pak. Maaf ya terlambat. Iya nggak apa-apa deh, cepat soalnya kakak udah terlambat. Saat
Lu tangan kamu kenapa nih? Ini tadi habis jatuh kak. Ya Allah. Nanti itu berarti. Ya kak, ini nanti aku Kakak belum mandi ya? iya kak, hati-hati. Assalamualaikum. Mari Pak. Ya, hati-hati. Maaf Pak, saya dalam badan. Mas Dani, maafkan Bapak ya, karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Oh iya Mas Dani, Bapak ada sesuatu buat kamu. Bentar ya. Ini Bapak ada hadiah mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu suara. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu gak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan menabrak sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Ya, tadi sudah kita lihat video dari layar tersebut. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan pendapatnya mengenai video yang sudah dilihat tadi. Monggo, Pak Ari. Halo. Ya, terima kasih atas waktunya. Menurut saya dari tayangan video tadi kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Artinya kita kedudukan kita sebagai guru dalam mengambil sikap kita harus tahu dulu akar permasalahan dari siswa tersebut itu apa, backgroundnya bagaimana, keadaannya bagaimana. Jadi kita tidak boleh serta-merta menghukum istilahnya gitu. Kita harus tahu dulu apa penyebabnya, seperti itu. Oke ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau memberikan pendapat lagi? Ada? Ya, betul sekali ya Pak Ari ya. Jadi dilihat dari tayangan tadi memang kita sebagai guru seharusnya memang menanyakan dulu apa sebab dia terlambat misalnya, kalau misalnya dia terlambat. Jadi jangan langsung menghukum karena apa yang kita lihat kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan, tuh ya. Dan posisi kontrolnya guru pada tayangan tadi kira-kira apa Pak?
apa sebagai teman, apa sebagai penghukum, apa sebagai manajer atau pemantau? Dari video ya. Dari video tadi menurut saya cenderung lebih ke penghukum. Ya penghukum ya, karena tidak menanyakan sebabnya dulu ya, karena dia langsung menghukum tadi Dani tadi karena datang kenapa. Ya, terima kasih Pak Ari atas pendapatnya. Untuk selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang keyakinan kelas. Setelah tadi kita mengetahui posisi kontrol kita, alangkah baiknya kita juga membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, sesuatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik seseorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah tadi sama Pak Udin sudah dijelaskan tentang peraturan dan motivasi ya. Nah jadi di sini perbedaannya peraturan dengan keyakinan kelas itu apa? Kalau keyakinan kelas itu datang dari dalam diri siswa sendiri. Jadi keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan yang ada di dalam kelas. Sedangkan peraturan itu datangnya dari satu orang atau dari searah tadi ya. Jadi siswa tidak bisa memberikan pendapatnya. Nah, keyakinan kelas ini akan lebih fleksibel dan akan memberikan motivasi intrinsik yang tadi sudah dijelaskan Pak Udin, agar memunculkan kesadaran dari murid untuk melaksanakan kesepakatan yang sudah ada. Jadi itu perbedaannya. Dan kalau keyakinan kelas timbul dibuat pertama bisa caranya ada beberapa caranya ya. Pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Yang kedua keyakinan kelas bersifat universal, bersifat umum. Yang ketiga pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya keyakinan kelas itu tidak memakai kata tidak atau jangan. Ya jadi dalam keyakinan kelas misalnya kita tidak boleh anak jangan rame. Jadi keyakinan kelasnya jangan dibuat tidak boleh berisik. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi kalimatnya dalam bentuk yang positif. Bisa dibuat misalnya menjaga ketenangan. Terus kalau misalnya ada lagi misal seperti ini, tidak mengganggu teman yang lain. Jadi jangan keyakinan kelasnya jangan dibuat seperti itu. Bisa dibuat saling menghargai atau bisa saling menghormati. Yang ketiga bisa saling menyayangi. Ya. Terus yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Nah ini juga penting ya Bapak Ibu. Pembentukan keyakinan kelas bisa dibuat dengan beberapa cara. Misal kalau kelas rendah itu kan kadang belum bisa mengungkapkan maksudnya. Jadi kita bisa menggunakan stick note, ya kita bagi stick note, dituliskan dulu apa-apa yang kamu harapkan di dalam kelas. Dituliskan, misalnya ada 27 siswa, silakan dibagi kertas sebanyak 27 bagi satu-satu. Setelah dibagi, silakan tuliskan apa yang kamu inginkan di dalam kelas agar kelas kita menjadi nyaman, aman dan tenang. Begitu. Misalnya memperhatikan guru, menjaga kebersihan, datang tepat waktu. Begitu. Nah setelah membuat pernyataan itu, kita kumpulkan lagi kertasnya.
Nah, bisa ditempel di papan tulis atau di karton, ditempel semua yang sudah dibuat anak-anak tadi, kemudian disortir. Kalau misalnya ada yang sama, diambil. Ya, jadi kalau kita cari yang sama dulu, kelompokkan yang sama. Setelah itu diambil yang sudah berarti keyakinan kelas itu diambil yang tidak sama. Setelah ada yang sama semua dikelompokkan, nah saya ada 4: menjaga kebersihan, datang lebih awal, saling menghormati, kemudian saling menghargai, misalnya seperti itu. Nah, itulah yang akan menjadi keyakinan kelas yang harus dipatuhi oleh siswa. Jadinya tidak usah banyak-banyak agar keyakinan kelas itu mudah diingat siswa dan mudah untuk dilaksanakan juga. Ya. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat dilaksanakan di kelas. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Yang sekiranya mudah. Itu. Kemudian yang keenam, semua anggota kelas ikut dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, bisa tadi secara lisan atau bisa diberikan kertas lagi. Kemudian yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, berarti anak-anak setelah kita membuat keyakinan kelas, keyakinan kelas itu setiap mau pembelajaran sebaiknya dibacakan atau siswa suruh membaca. Jadi dia ingat apa yang harus dilakukan selama pembelajaran dari pagi sampai selesai belajar gitu. Nah, keyakinan kelas ini sangat penting Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menjaga kenyamanan kita sebagai guru juga sebagai murid selama belajar. Jadi misalkan kalau misalnya nanti kita sudah membuat keyakinan kelas, ketika misalnya nanti kita kan sudah mau awal ajaran baru. Nah, di awal ajaran baru ini di kelas kita buat keyakinan kelas yang sudah disepakati guru dan murid, kemudian nanti ditempelkan di kelas. Nah, setiap mau belajar, setiap mau memulai pembelajaran itu dibacakan. Ya, atau siswa juga silakan boleh membaca. Jadi seperti itu. Ya, ada manfaatnya mungkin nanti selama pembelajaran akan berjalan dengan tertib dan lancar ya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah ada positive control keyakinan kelas, ada restitusi. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar kata restitusi. Yang lain. Ya, restitusi. Ya, restitusi di sini merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang bisa kita lakukan, ya. Di mana restitusi ini ada 3 tahap, ya. Di sini restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui segitiga restitusi. Ya, di sini ada ciri-cirinya. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi untuk memperbaiki hubungan. Jadi nanti hubungan guru dan murid bisa lebih baik ya. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita melakukan tawar-menawar sama siswa juga. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang keenam, restitusi memberikan solusi atas permasalahan siswa. Tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Udin bahwa permasalahan itu solusi itu permasalahan datang dari siswa, dicari sendiri solusinya oleh siswa, ya. Nah, di sini ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, jadi restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas.
menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama itu langkah-langkah restitusi adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu ngapain aja sih? Nah, kita pertama bisa memanggil siswa dulu, manggil siswa, misalnya bisa ke ruang guru atau ke ruang tamu ya, yang lebih private supaya siswa juga nyaman. Kemudian ditanyakan, setiap orang menstabilkan identitas itu seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi siswa itu tidak merasa saya aja yang salah. Jadi menstabilkan identitas itu memberikan keyakinan sama siswa itu bahwa bukan cuma dia aja yang pernah melakukan kesalahan. Nah terus, seperti yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Misalnya siswa terlambat, ya, kok terlambat? Misalnya saya bantu ibu bu, ya udah berarti dulu juga ibu pernah terlambat, ya seperti itu. Jadi siswa juga merasa nyaman. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah tadi kan sudah ditanya, kenapa sih kamu terlambat? Nah kamu pasti punya alasan. Kenapa alasannya terlambat? Atau kenapa alasannya tidak mengerjakan PR? Tadi sudah ditanyakan pada teman-teman juga kan, ya. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah seperti itu adalah validasi tindakan yang salah. Kira-kira kesalahannya apa? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah tadi di awal sudah kita buat keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas ini yang akan menjadi patokan, ya. Jadi kalau ada siswa yang salah, nah kembali lagi kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat di awal tadi. Nah kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Terus coba menurut kamu itu salah atau tidak? Seperti itu. Nah terus setelah menanyakan keyakinan, baru kita tanyakan solusinya. Misalnya, kenapa sih dok kamu terlambat? Saya membantu ibu bu, ibu saya jualan, jadi merewangi ibu saya, terus lagi contoh-contoh pergerakan sekolah. Nah, terus kira-kira bagaimana supaya kamu nggak terlambat? Nah, nanti anak mencari sendiri solusinya. Ya misalnya seperti ini, ya mungkin saya nanti bisa bangun pagi-pagi bu, seperti itu. Nah di sini ada contoh kasus. Ya, Anto dan Nino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Nino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Bu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Nah, di sini adalah tahap menstabilkan identitas. Kemudian, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang lebih efektif karena saat itu Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Nah di sini tadi validasi tindakan yang salah. Nah kemudian menanyakan keyakinan. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing yang saya perbaiki Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anda terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya kembali mungkin Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau menjahitnya saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, jahit, mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit?
Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanpa menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka pun sudah bercengkrama dan bersedap gurau. Nah, dari kasus tadi itu bisa kita lihat bahwa di sini Bu Suti adalah posisinya sebagai manajer, ya. Kemudian Bu Suti juga sudah memecahkan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, ya. Tadi sudah mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, kami kira ya cukup diseminasi pada hari ini. Jadi kesimpulannya, sebagai guru kita harus bisa mengubah paradigma yang lama menjadi paradigma yang baru seperti tadi. Dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah mulai dari diri kita sendiri, kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman sejawat untuk menyebarkan budaya positif tersebut. Ya, jadi kalau misalnya bisa diambil pelajaran bahwa kalau misalnya murid kita mempunyai kesalahan, jangan langsung dihukum. Sebaiknya tadi bisa diselesaikan dengan restitusi, yang dimana sebelumnya kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, seperti itu ya. Oke, sebelum kami tutup acaranya, mungkin kita refleksi dulu selama kita melakukan diseminasi, mungkin ada apa yang telah Bapak Ibu dapatkan, seperti itu. Mau silakan mungkin Pak Arif atau Pak Zaid bisa menyampaikan refleksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, dan juga CGP yang saya hormati. Dari apa yang telah disampaikan, yang telah diseminasikan, ya. Banyak hal yang saya terima, dari apa yang disampaikan dari awal sampai akhir. Ternyata ada hal atau banyak hal juga yang bisa kita lakukan atau yang harus saya lakukan ketika di kelas. Artinya yang saya sudah lakukan berarti hal-hal yang belum saya lakukan. Ternyata ada hal yang harus saya lakukan dan yang selama ini belum saya lakukan untuk pembelajaran di kelas. Jadi dari tadi yang disampaikan, saya mengenal kontrol fungsi kontrol guru, ya, ada 5 tadi. Kemudian sebelumnya yang disampaikan Pak Udin tadi apa? Budaya positif, disiplin positif. Nah, disiplin positif itu memang jika setiap anak atau bahkan kita memiliki disiplin positif, saya yakin akan berdampak baik bagi kita, bagi lingkungan, bahkan berbagi negara, lebih-lebihnya pada dunia pendidikan di negara kita. Karena saya yakin disiplin positif jika sudah dapat berjalan, sudah dapat dimiliki, sudah dimiliki oleh masing-masing, saya yakin akan membawa dampak yang baik. Jadi kiranya
nanti saya perlu untuk menerapkan ini di kelasnya. Semoga berhasil. Kiranya itu yang bisa saya tangkap, saya terima setelah diseminasi ini, dan menjadi pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi saya. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Kemudian yang kedua mungkin Pak Zahir bisa menyampaikan refleksinya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih juga untuk Pak Udin dan Dunia yang sudah memberikan pengetahuan baru kepada teman-teman, pada saya juga. Dari diseminasi yang sudah dengan berikan tadi, saya ingin menyoroti atau merefleksikan terutama untuk saya sendiri, yaitu mengenai keefektifan hukuman dan juga reward, atau reward dan punishment. Kalau sebelumnya mungkin bagi guru, reward dan punishment itu sudah cukup efektif. Kalau murid berperilaku baik, berprestasi, kita beri reward atau beri hadiah. Kalau murid melakukan kesalahan, kita beri hukuman atau punishment. Itu dianggap efektif dan mungkin itu sudah berjalan dan diterapkan selama bertahun-tahun. Dan setelah diseminasi ini ternyata membuka pandangan baru atau ada sudut pandang yang lain mengenai reward dan punishment. Ternyata efeknya itu hanya efek jangka pendek, karena anak melakukan kebaikan atau melakukan kedisiplinan dengan harapan dapat reward atau dapat hadiah. Kalau nggak dapat hadiah, nggak dapat reward, dia tidak usah disiplin. Jadi jangkanya itu jangka pendek. Begitu juga dengan hukumannya. Murid akan takut atau tidak melakukan suatu tindakan agar tidak mendapat hukuman. Jadi jangka pendek. Itulah yang saya soroti dari diseminasi pada hari ini. Akan lebih baik kita menerapkan disiplin positif, kita membudayakan disiplin positif dimulai dari pembuatan keyakinan kelas yang akan berdampak pada lingkungan yang positif, dan juga nanti akan menciptakan budaya positif. Dengan budaya positif kita tidak perlu lagi memberi hukuman, memberi reward, karena itu akan timbul kesadaran dari pribadi masing-masing, terutama dari siswa. Jadi siswa itu akan tahu porsinya, tahu aturannya, sehingga guru itu hanya mengarahkan dan menuntut. Mungkin itu nanti akan jauh lebih efektif, dan itu juga PR bagi saya pribadi karena saya perlu belajar untuk menerapkan hal tersebut. Mungkin itu refleksi yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Saya Miara Mawati dan Bapak Muhammad Saifuddin selaku CGV Angkatan 10 Kabupaten Jepara mengucapkan terima kasih. Apabila ada